Lawu. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2018, berangkatlah dua orang sahabat dari daerah Serang, Banten untuk mendaki ke Gunung Lawu. Nama mereka adalah Randy dan Alvin. Berangkatlah mereka sekitar jam 8 pagi. Singkat cerita, tibalah mereka di base camp Cemoro Sewu sekitar jam 7 malam. Tapi baru saja mereka nyampe, malah turun hujan. Akhirnya mereka terpaksa tidur di base camp, karena gak mau ambil resiko buat ngedaki di tengah hujan yang cukup lebat. Esoknya setelah sarapan, mereka mulai membuat trekking pendakian sekitar jam 6 pagi. Lalu, setelah jalan lumayan cukup lama, sampailah mereka di pos 1. Mereka pun akhirnya istirahat beberapa menit buat minum. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Dari pos 1 ke pos 2, gak ada hambatan apa-apa. Semuanya berjalan lancar. Namun, pas mereka lagi jalan ke pos 3, mereka istirahat sebentar di trek. Lalu mereka bertemu sama pendaki yang mau turun, dan mereka pun saling menyapa. Setelah pendaki itu turun, ada lagi pendaki yang mau naik, dan mereka pun berkenalan sama pendaki itu. Namanya Andi. Lalu mereka ngobrol sebentar, sekedar bertanya kota asal mereka dan seterusnya. Lalu Randy dan Alvin mengajak Andi untuk bergabung bersama mereka. Karena kasihan, soalnya si Andi ngedaki sendirian. Setelah ngobrol, mereka bertiga pun bersiap untuk melanjutkan pendakian. Tapi, baru beberapa menit mereka jalan, tiba-tiba kakinya si Andi gak bisa jalan. Kayak dipaku di tempat gitu. Susah buat digerakin. Andi pun bilang, "Bro, kaki gue gak bisa gerak." Terus Randy bilang, "Udah, jangan diceritain dulu, kita istirahat aja sebentar." Terus dipijitin lah kakinya si Andi sama si Alvin. Dan alhamdulillah kaki si Andi sembuh. Lalu tiba-tiba dari samping kiri mereka ada yang teriak, "Woi!" Suaranya seperti bapak-bapak. Padahal samping kiri mereka itu jurang dan gak mungkin ada orang di situ. Terus mereka bertiga berteriak, "Siapa? Siapa di sana?" Tapi gak ada jawaban. Akhirnya karena ngerasa suasana udah gak enak, mereka mutusin buat ngelanjutin perjalanan. Baru saja beberapa langkah, tiba-tiba dari atas pohon ada yang lemparin mereka dengan batu kerikil. Andi pun sontak berteriak sambil mendongak ke pepohonan, "Siapa?" Tapi tetap sama, gak ada jawaban dan gak ada siapa-siapa. Seolah gak mau ambil pusing, mereka pun melanjutin pendakian. Dan syukurnya dari sana sampai puncak gak ada gangguan lain. Kira-kira mereka tiba di puncak sekitar jam setengah 10 malam. Setibanya di puncak, mereka segera pasang tenda untuk istirahat. Randy dan Alvin satu tenda berdua, sedangkan Andi, ia bawa tenda sendiri dan dia memutuskan untuk beristirahat sendiri di tenda itu. Baru saja mereka tidur, tiba-tiba ada suara kayak mukul-mukul tenda mereka dari atas tenda. Bruk, 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 sontak. Randy dan Alvin pun terbangun karena bunyi tersebut. Mereka berdua ketakutan dan gak ada yang bisa tidur sampai sekitar jam 12 lewat. Lalu Randy pun ngeberaniin diri buat ngeliat siapa yang ada di luar tenda mereka. Tapi gak ada siapa-siapa di luar tenda mereka. Lalu Randy kembali masuk ke dalam tenda untuk istirahat.
Singkat cerita, akhirnya mereka pun bangun sekitar pukul 7 pagi dan mereka mulai nyiapin sarapan. Tapi baru saja si Randy mau masak mie instan, tiba-tiba tas si Alvin itu hilang. Padahal tas itu ada di dalam tenda. Karena lapar, mereka gak terlalu musingin tas itu dan lebih memilih makan dulu, tapi tidak untuk Andi. Meskipun Andi menikmati makan, namun sayangnya dia masih kepikiran dengan tasnya. Habis itu tiba-tiba suasana mulai berkabut. Randy menoleh ke atas pohon. Nah, tiba-tiba dia ngelihat ada tas si Alvin yang nyangkut di dahan pohon itu. Terus Alvin nanya, "Lah, di gunung emang boleh iseng gitu?" Terus Randy bilang, "Ya nggak boleh lah." Terus Randy manggil si Andi, lalu nanya, "Kemarin emang lu keluar tenda?" Andi jawab, "Lah, kemarin lu lihat sendiri gua gak berani keluar." Randy nanya lagi sama Alvin, "Apa diambil sama orang?" Alvin jawab, "Gak mungkin bro, kurang kerjaan apa tuh orang? Masuk tenda terus ngambil tas terus ditaruh di pohon. Gak mungkin ini kerjaan orang." Lalu mereka ngambil tas itu dan buru-buru turun dari puncak Lawu. Takut terjadi hal yang lebih buruk lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk segera meninggalkan puncak Gunung Lawu. Singkat cerita, mereka pun tiba kembali di base camp Cemoro Sewu dan alhamdulillahnya gak ada kejadian aneh sampai mereka pulang ke rumah.